Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Bagaimana menurut sobat-sobat balap mania semuanya mengenai hasil race ke-1 dari ronde pembuka ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup yang diikuti oleh dua pembalap Indonesia, Veda dan juga Ramadipa. Pastinya ya banyak yang memantau perkembangan dari Veda dan juga Ramadipa. Dan paling pentingnya pasti sobat-sobat balap mania ini memantau aksi dari Veda di ronde pembuka kali ini. Dikarenakan Veda pada musim sebelumnya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup sudah menunjukkan penampilan yang impresif. Jadi di tahun keduanya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, pastinya sobat-sobat balap mania mengharapkan Veda juga bisa tampil impresif dan bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, dari tahun perdana Veda balapan di Eropa di program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan di ronde pembuka ini ya sob, di race ke-1, dimana pada tahun sebelumnya Veda sempat menelan kekecewaan ketika menghadapi ronde pertama di race ke-1-nya ya, karena Veda terjatuh. Namun di race ke-1 kali ini Veda berhasil membalas kekecewaannya di tahun lalu dengan meraih podium ketiga sob. Veda yang start dari posisi ke-15 berhasil finish di posisi ketiga di race ke-1 pada ronde pembuka ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sedangkan untuk Ramadipa, satu lagi pembalap Indonesia yang baru di musim ini diorbitkan ke ajang balapan Eropa ya, berhasil mengumpulkan 1 poin. Artinya ini adalah poin perdana dari Ramadipa di ajang balapan Eropa. Admin cukup salut untuk Ramadipa dengan penampilannya di ronde pertama di race ke-1 dengan berhasil meraih poin untuk ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tentu saja hal ini cukup penting bagi Ramadipa ya sob, karena Ramadipa harus menambah jam terbangnya di ajang balapan Eropa. Jadi untuk race 2 berikutnya admin rasa untuk Ramadipa bisa meningkatkan dengan lebih baik lagi untuk pencapaiannya ya, pencapaian hasil finishnya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oke, jika kita membicarakan Veda ya sob, bagaimana menurut sobat-sobat balap mania semuanya? Apakah podium ketiga yang diraih Veda di race ke-1 kali ini sob, di ronde pembuka ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup adalah podium yang layak bagi Veda? Atau podium ketiga ini untuk Veda, sebenarnya Veda itu lebih layak lagi untuk mendapatkan podium yang lebih baik di race ke-1-nya? Nah, ini kalau menurut admin secara pribadi ya sob. Kalau admin secara pribadi untuk race ke-1 kali ini sebenarnya Veda itu lebih layak untuk mendapatkan hasil podium yang lebih baik lagi sob. Bisa saja Veda itu meraih podium tertinggi di race ke-1-nya. Hal ini dikarenakan kalau melihat jalannya balapan ya sob, dari awal balapan Veda itu yang memulai balapan dari posisi ke-15, karena pada saat kualifikasi Veda sempat terjatuh dan akhirnya harus puas berada pada posisi ke-15 dengan catatan waktu yang cukup jauh ya dicatat oleh Veda pada saat sesi kualifikasi. Tetapi dari hasil catatan waktu Veda di sesi latihan bebas ke-1 dan ke-2, sebenarnya di situ semua pihak-pihak di Red Bull MotoGP Rookie Cup, bahkan dari mekaniknya juga ya, sudah yakin bahwa Veda ini memiliki pace untuk menembus barisan depan. Jadi ini dibuktikan oleh Veda di race ke-1-nya, walaupun dirinya start dari posisi ke-15 yang sebelumnya ini sempat membuat beberapa sobat balap mania ragu sob. Jadi Veda ini tidak sedikit yang memberikan dukungan ya dari Indonesia, dan juga tidak sedikit dari sobat-sobat balap mania masih ada yang meragukan kemampuan dari Veda. Nah, di race ke-1 ini Veda membuktikan sob, dengan start dari posisi ke-15, tetapi Veda sudah bisa langsung dari awal balapan itu ya sob, langsung menembus ke posisi tengah. Kemudian hanya berselang 1 lap sob, Veda sudah berada pada posisi ke-6. Jadi luar biasa kan? Bahkan komentator saja cukup takjub dengan penampilan Veda di race ke-1-nya ya, dimana komentator itu sebenarnya sudah memprediksikan bahwa Veda akan bisa menembus barisan depan, tetapi mereka tidak sampai memprediksikan Veda itu akan bisa langsung masuk di barisan depan. Pada saat balapan itu hanya membutuhkan 1 lap saja ya, hanya berselang 1 lap, tetapi Veda itu langsung sudah bisa menembus barisan depan. Dan bisa sobat-sobat balapannya tebak semua ya, di lap selanjutnya Veda sudah berada pada posisi ketiga untuk memperebutkan posisi podium. Dan pada akhirnya di pertengahan balapan ya, hanya 3 pembalap yang berada di rombongan terdepan. Dan ini seperti yang admin prediksikan ya, pembalap yang akan menjadi pesaing berat Veda itu adalah Brian Uriarte, Hakim Danis. Nah, di race ke-1 ini mereka bertiga adalah pembalap yang berada di rombongan terdepan dengan meninggalkan rombongan di belakangnya dengan cukup jauh ya, gapnya itu lebih kurang 4 sampai dengan 5 detik pada saat balapan itu berakhir sob. Jadi
Veda ini sempat memimpin rombongan terdepan, namun sayangnya ya, pada saat jalannya balapan, nah inilah yang namanya balapan ya sob, Veda sebenarnya tidak ada sedikit pun melakukan kesalahan. Kalau menurut admin, hanya ada beberapa kali lah Veda sedikit out, sedikit melebar ya pada saat jalannya balapan, namun itu hanyalah kesalahan yang biasa saja. Namun overall sob, kalau dilihat penampilan Veda di race ke-1 ini, racing lainnya cukup rapi sob. Penampilan Veda lebih tenang daripada musim sebelumnya di tahun perdananya ya. Jadi di sini terlihat bagaimana keyakinan Veda di dalam ketika dia ini masuk ke tikungan, di pertengahan tikungan dan keluar dari tikungan menggunakan motor KTM RC 250R. Ini bisa-bisa ini ya sob. KTM ini merekrut Veda untuk menjadi pembalapnya di musim-musim yang akan datang ya. Kalau misalnya Honda berbesar hati melepaskan Veda, karena kalau admin lihat ya, pasti KTM tergiur juga dengan potensi yang dimiliki oleh Veda. Apalagi Veda baru 2 musim memegang KTM RC 250R, tetapi sudah bisa berada di barisan depan melawan pembalap-pembalap senior. Untuk Hakim Danis sudah di musim ketiga. Untuk Uriarte sendiri ya bisa dikatakan musim kedua ya. Musim keduanya sama dengan Veda. Namun Brian Uriarte adalah pembalap dari Spanyol. Jadi pastinya untuk balapan di sirkuit-sirkuit Eropa, di sirkuit Spanyol apalagi, pastinya sudah di luar kepala. Sedangkan kalau Veda ya baru di musim kemarin, di musim 2024, Veda ini mengenal sirkuit-sirkuit balapan di Eropa. Oleh karena itu, admin mengatakan ya di video admin sebelumnya, walaupun Veda itu start dari posisi ke-15, sebenarnya itu adalah peluang bagi Veda sob. Karena jika Veda berhasil meraih podium, pastinya perhatian kepada Veda ini akan lebih meningkat. Dan ini dibuktikan oleh Veda sob, dengan start dari posisi ke-15 dan berhasil finish di posisi ketiga, podium ketiga. Ya sebenarnya tadi Veda bisa saja P1 ya, posisi ke-1, tetapi sayangnya di tikungan terakhir, bukan tikungan terakhir, tetapi di lap terakhir, putaran terakhir, Brian Uriarte yang berada di depan Veda ya sob. Pada saat itu Veda sempat sedikit melakukan kesalahan dan akhirnya Veda ini mundur ke posisi ketiga, dan di situ Veda mencoba tampil tenang untuk mengikuti Brian Uriarte karena di depannya masih ada Hakim Danis ya sob. Pada saat itu Brian Uriarte berada pada posisi kedua dan Veda berada pada posisi ketiga. Dan sini admin memprediksikannya Veda akan melakukan attack ataupun serangan di beberapa tikungan terakhir, bisa saja di 2 ataupun 3 tikungan terakhir. Dan inilah yang dilakukan oleh Veda, yaitu mencoba mengikuti sedekat mungkin dengan Brian Uriarte di lap terakhirnya. Namun sayangnya Brian Uriarte melakukan sedikit kesalahan yang hampir saja membuat Veda terjatuh, karena Brian Uriarte sedikit kehilangan grip ban belakangnya ya sob, dan membuat motornya ini sedikit slide. Dan pada saat itu Veda yang sudah berada tepat di belakang Brian Uriarte sampai menyentuh ban depan motor Veda ya, sampai menyentuh bagian ban belakang motor dari Brian Uriarte. Dan ini juga terlihat dengan sedikit keluar asap di mana ban motor Veda, di ban depan motor Veda ya, ketika bersentuhan dengan ban belakang dari motor Brian Uriarte. Kalau dari sebagian pembalap ya sob, biasanya untuk posisi ini pasti pembalap yang berada di belakang ini akan terjatuh, karena biasanya pembalap yang menyentuh bagian belakang ban motor pembalap di depannya itu akan kehilangan kendali ya. Tetapi beruntungnya Veda ini memiliki ketenangan dan juga skillnya sudah tidak usah diragukan lagi ya sob. Dan akhirnya Veda bisa melakukan save yang luar biasa untuk bisa mempertahankan posisi ketiga. Nah, karena pada saat itu sudah berada di putaran terakhir, maka Veda yang pada saat itu terlibat insiden dengan Brian Uriarte harus puas di posisi ketiga sampai dengan menyentuh garis finish, karena memang sudah tidak memungkinkan lagi bagi Veda untuk mengejar Hakim Danis dan juga Brian Uriarte. Sebenarnya kalau admin lihat juga Hakim Danis berpeluang untuk meraih podium ke-1, namun sayangnya Hakim Danis sebelum memasuki tikungan terakhir sempat melakukan kesalahan dengan keluar dari track sedikit ya, sehingga menyentuh tanah. Dan akhirnya Brian Uriarte dari bagian luar langsung menutup racing line dan menyentuh garis finish terlebih dahulu. Tetapi dengan penampilan ini admin cukup yakin ya sob, untuk Veda di ronde selanjutnya ataupun di race selanjutnya akan bisa tampil dengan lebih maksimal lagi, karena tingkat kepercayaan diri dari Veda terlihat di sini sudah luar biasa kalau admin katakan. Dan juga dari hasil wawancara Veda ya pada saat berada di Parc Ferme, Veda mengatakan dia akan tampil 100% lebih di saat race keduanya. Kalau untuk masalah insidennya, Veda mengatakan ya itu adalah balapan dan hal yang normal, jadi dia tidak mempermasalahkan insiden dengan Brian Uriarte. Tetapi seperti prediksi admin ya sob, memang benar untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup tahun 2025 ini
Pesaing ketat Veda adalah Brian Uriarte dan juga Hakim Danis. Serta sebenarnya masih ada satu lagi ya, admin itu Christian Daniel itu sebenarnya menurut admin salah satu penantang kuat dan juga Thompson. Tetapi sayangnya di sini kalau admin lihat pembalap Christian Daniel, Carter Thompson malah tertinggal cukup jauh dengan rombongan terdepan yang diisi oleh Veda, Hakim Danis dan juga Brian Uriarte. Nah, ini apa yang terjadi ya dengan pembalap yang senior yang sudah di musim sebelumnya balapan, tetapi kenapa mereka sulit untuk berada di barisan depan. Jadi admin cukup kaget karena mereka tidak bisa mengejar barisan depan dan juga tidak bisa mengejar menempel barisan depan ya. Sebenarnya admin itu cukup khawatir dengan Veda yang start dari posisi ke-15 karena jika Veda ya tidak bisa menerapkan strategi yang tepat, karena kalau misalnya Veda berusaha push to the limit dari awal ya, bisa saja Veda ini akan kehabisan ban di pertengahan balapan dan di akhir balapan Veda akan kedodoran. Namun tampaknya Veda ini dengan pengalaman di musim sebelumnya, jadi Veda lebih matang lagi sehingga Veda bisa memaintain penggunaan bannya ya sob. Dimana dari awal balapan memang terlihat Veda melakukan push sampai motornya slide ya sob untuk memperebutkan barisan depan, tetapi di situ di jalannya balapan Veda bisa memaintain ban hingga akhir. Jadi dari sini admin cukup yakin sob untuk race-race selanjutnya Veda akan bisa tampil lebih baik, dan kita doakan ya semoga apa yang sudah dicapai Veda ini bisa menjadi lebih baik lagi di race-race yang selanjutnya. Oke sob, jadi admin bacakan dulu untuk hasil balapannya ya, karena kalau tidak dibacakan nanti tidak percaya lagi hasil balapannya ya sob. Oke, untuk hasil balapan di race ke-1 ronde pertama ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, yang berhasil finish di posisi ke-1 adalah Brian Uriarte, disusul Hakim Danis, selisihnya itu 0,037 detik dari Brian Uriarte. Kemudian Veda yang selisihnya 3 detik ya sob, karena tadi sempat terlibat insiden dengan Brian Uriarte dan harus puas finish di posisi ketiga. Di posisi keempatnya Carter Thompson, di posisi kelimanya Marco Morelli. Nah, ini Marco Morelli juga sebenarnya admin juga memprediksikan bisa bersaing di barisan depan, tetapi kok di sini ya Marco Morelli, Carter Thompson ini jauh dari barisan depan sob. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di posisi ke-6 Bernard Fernandez, posisi ke-7 pembalap rookie Zen Mitani. Ya, ini juara Asia Talent Cup musim 2024. Kemudian di posisi ke-8 David Gonzalez, posisi ke-9-nya Giulio Pugliese. Dan kemudian di posisi ke-10-nya ada Julian Plankes, posisi 11-nya Leo Ramstorfer. Leo Ramstorfer juga ini admin cukup kaget juga ya. Bisa sulit juga dia menempel barisan depan, padahal di free practice catatan waktunya cukup baik ya sob. Nah, inilah dia sob yang menurut admin walaupun bisa mencatatkan waktu yang baik, namun jika mentalitasnya ini tidak bisa dijaga, maka pada saat jalannya balapan pastinya akan kesulitan ya sob. Oke, lanjut lagi di posisi ke-12 pembalap Thailand Kiatisak Singapong, posisi 13 Jolpon, posisi ke-14 Kikoptoso Mononyane, posisi ke-15 Kiandra Ramadipa berhasil meraih 1 poin di ronde pembuka di race ke-1 Red Bull MotoGP Rookie Cup. Thumb up untuk Ramadipa. Di posisi ke-18 Luca Agostinelli, posisi 17 David Da Costa, posisi 18 Jurian Van Gurten, di posisi 19 Alejandra Fernandez. Dan itulah semua pembalap yang berhasil finish di race ke-1 ronde pembuka ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sedangkan ada 6 pembalap yang tidak berhasil finish, yaitu Yaroslav Karpusin, Gabriel Tessini, Carmen Tines, Christian Daniel, Sullivan Monsi, dan juga Lucas Brown. Oke sob, jadi begitulah ya untuk hasil race ke-1, dan admin ucapkan selamat untuk Veda. Admin secara pribadi merasa bangga dengan pencapaian yang diraih oleh Veda di race pembuka, di ronde pembuka ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jadi prediksi admin yang mengatakan dari posisi 15 jika Veda finish akan menjadi peluang, dan terbukti Veda berhasil finish di posisi ketiga, dan pastinya perhatian terhadap Veda akan lebih meningkat lagi sob. Oke sob, jadi itu saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Insya Allah besok admin akan update lagi ya mengenai Veda dan juga Ramadipa di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di race keduanya. Sekian dulu dari admin. Apabila ada kesalahan dari admin mohon maaf sebesar-besarnya sob, karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.